Film ini dibuka dengan Sebastian J. Cricket, Ewan McGregor, yang menceritakan kisah pemahat kayu Geppetto, David Bradley. Dia dulunya hidup damai bersama putranya Carlo, Gregory Mann, selama pecahnya Perang Dunia Pertama, berbagi cerita dan mengerjakan kreasi Geppetto bersama-sama. Suatu hari, Geppetto dipekerjakan untuk membuat salib di gereja. Mereka terpaksa pulang ketika pesawat fasis terbang di atas Italia dan menjatuhkan bom di lokasi terdekat. Carlo berlari kembali ke gereja untuk mengambil kerucut pinus yang dijatuhkannya, yang menurut Geppetto sempurna karena memiliki semua sisiknya, dan sebuah bom jatuh di gereja, membunuh bocah itu di depan ayahnya. Geppetto berduka atas kehilangan Carlo selama bertahun-tahun, bahkan setelah dia mengubur kerucut pinus di tanah dan tumbuh menjadi pohon di atas kuburan anak laki-laki itu. Dalam kesedihannya yang memabukkan, Geppetto menebang pohon itu, yang selama ini ditinggali Sebastian, dan dia membawa sebatang kayu besar ke rumahnya. Dia mulai mengukir seorang anak laki-laki dari kayu, tetapi membiarkannya belum selesai, telinganya hilang, salah satunya. Geppetto pingsan, dan Sebastian dibiarkan berkeliaran di rumah karena ia disimpan di dalam batang kayu. Pada malam hari, beberapa roh bola mata memasuki rumah dan membentuk tubuh Hoodspite, Tilda Swinton. Dengan sihirnya, ia memberi kehidupan pada boneka, yang ia beri nama Pinocchio, juga Gregory Mann. Sebastian memprotes hal ini, tetapi Hoodspite meminta agar Cricket memandu Pinocchio dalam hidupnya dengan imbalan sebuah keinginan. Dia setuju, berharap untuk menggunakan keinginan itu untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Geppetto bangun di pagi hari dan menemukan Pinocchio masih hidup dan bermain di sekitar rumah. Awalnya ia ketakutan saat melihat seorang anak kayu yang bisa berbicara dan seekor jangkrik, tetapi Pinocchio mengekspresikan kegembiraan seperti anak kecil pada semua yang ia temukan di rumah. Geppetto harus pergi ke gereja, jadi dia mengunci Pinocchio di dalam lemari dan memerintahkannya untuk tinggal di sana. Meskipun Sebastian menyarankan untuk melakukan apa yang dikatakan Geppetto, rasa ingin tahu anak laki-laki itu lebih baik darinya, dan dia pergi untuk bergabung dengan Geppetto di gereja. Pinocchio memasuki gereja dan menampakkan dirinya kepada para jemaat. Semua orang merasa ngeri melihat boneka hidup. Ketika Pinocchio menyatakan dirinya sebagai anak laki-laki sejati yang terbuat dari daging dan tulang, hidungnya mulai tumbuh. Geppetto terpaksa membawanya pulang sementara semua orang mencemooh dan menegurnya karena ciptaannya. Geppetto memperbaiki hidung Pinocchio dan kemudian dikunjungi oleh Podesta, Ron Perlman, dan Priest, Burn Gorman, bersama dengan putra Podesta, Chandelwick, Finn Wolfhard. Mereka berdiskusi untuk menjadikan Pinocchio sebagai warga negara teladan untuk memastikan bahwa ia bukan ancaman bagi masyarakat. Bocah itu protes kepada Geppetto ketika dia menginginkan coklat panas yang diminum orang lain, dan Geppetto pun menurutinya. Pinocchio duduk di samping Chandelwick dan meniru gerakannya sebelum memasukkan kakinya ke dalam perapian. Meskipun dia pikir itu menyenangkan, Geppetto berebut untuk memadamkan api dan mencelupkan anak itu ke dalam ember air. Kakinya telah hangus. Podesta memerintahkan Geppetto untuk mengirim Pinocchio ke sekolah, dan dia setuju. Ketika Geppetto pergi tidur, Sebastian memberitahu Pinocchio tentang Carlo dan bagaimana Geppetto terus meratapinya. Saat Pinocchio pergi untuk membantu Geppetto bekerja di gereja, ia ditemukan oleh seekor monyet putih bernama Spazzatura, Cat Blanket, yang dimiliki oleh seorang pemain sandiwara bernama Count Volpe, Christoph Waltz, yang sirkusnya telah melihat sedikit bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Spazzatura berlari ke Volpe dan menunjukkan kepadanya Pinocchio, yang diakini Volpe akan menjadi atraksi bintang terbarunya. Pinocchio kemudian pergi ke sekolah tetapi dicegat oleh Volpe, yang meyakinkan anak itu untuk bergabung dengan sirkusnya untuk menjadi terkenal. Pinocchio menandatangani kontrak dengan menggambar matahari yang tersenyum, dan dia bergabung dengan Volpe dan Spazzatura. Pinocchio membuat kesan yang baik pada penonton Volpe sebagai boneka bernyanyi tanpa senar. Geppetto mengetahui dari Podesta bahwa Pinocchio tidak bersekolah, dan ia menemukan anak itu di sirkus. Pinocchio mulai lebih banyak berbohong, dan anak-anak lain merasa geli dengan bagaimana hidungnya tumbuh. Dia berdebat dengan Volpe tentang di mana Pinocchio berada, dan mereka mulai menariknya, yang menyebabkan Pinocchio terbang ke jalan, di mana dia ditabrak mobil, yang secara efektif membunuhnya. Pinocchio terbangun di alam baka dan menemukan sekawanan kelinci hitam, semua disuarakan oleh tim Blake Nelson, berkumpul di sekitarnya,
saat mereka membawa orang yang sudah meninggal ke alam ini. Mereka memberitahu Pinocchio bahwa dia perlu berbicara dengan kematian, juga Tilda Swinton, sendiri untuk menyelesaikan dilemanya. Pinocchio bertemu dengan kematian, yang merupakan saudara perempuan dari Wood Sprite. Dia kesal karena saudara perempuannya memberikan kehidupan kepada Pinocchio, tetapi dia menjelaskan kepadanya bahwa karena secara teknis dia bukan anak laki-laki sungguhan, dia dapat terus mati dan hidup kembali berulang kali setelah masa tunggu tertentu. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa pada akhirnya dia akan hidup lebih lama dari semua orang yang dekat dengannya. Pinocchio kembali hidup di depan Geppetto, Volpe, Podesta, dan yang lainnya. Podesta berpikir Pinocchio yang abadi dapat membuatnya menjadi prajurit yang berguna dalam perang, tetapi Volpe bersikeras Pinocchio adalah miliknya karena ia menandatangani kontrak dan mengklaim bahwa Geppetto akan berhutang uang kepadanya. Geppetto membawanya pulang, berdebat dengan Pinocchio karena dia ingin bergabung dalam perang, dan Geppetto menyebutnya sebagai beban. Hal ini membuatnya sedih karena dia pikir Geppetto benar-benar bersungguh-sungguh, tetapi Sebastian mencoba meyakinkannya sebaliknya. Berpikir dia bisa membantu ayahnya secara finansial, Pinocchio lari untuk bergabung dengan sirkus, menjebak Sebastian di bawah cangkir untuk mencegahnya menghentikannya. Pinocchio kembali ke Volpe dan meminta agar dia mengirim penghasilan Pinocchio ke Geppetto, yang disetujui Volpe meskipun dia jelas-jelas berbohong. Geppetto menemukan Sebastian setelah dia membebaskan dirinya, tetapi pingsan, dan menemukan bahwa Pinocchio telah melarikan diri. Setelah Geppetto duduk untuk merasa kasihan, Sebastian menangis padanya tentang bagaimana Pinocchio memberinya cinta dan Geppetto hanya membuatnya merasa tidak enak. Mereka memutuskan untuk pergi dan menemukan anak itu sendiri. Mereka naik perahu ke sebuah pulau di mana dia mungkin menuju, tetapi mereka dimakan oleh monster laut. Pinocchio terus menjadi hit untuk pertunjukan Volpe. Spazzatura menggunakan marionet untuk berbicara kepada Pinocchio, mengatakan bahwa Volpe sebenarnya tidak mengirim Geppetto uangnya dan bahwa dia memanfaatkannya, sementara juga mengklaim Spazzatura adalah favoritnya. Pinocchio tidak percaya Volpe akan melakukan itu, dan Count mendengarnya. Dia memukuli Spazzatura karena mencoba untuk membuat Pinocchio melawannya, tetapi anak laki-laki itu menghadapi Volpe atas perlakuannya terhadap monyet itu. Volpe menunjukkan Pinocchio warna aslinya dan mengatakan bahwa dia adalah tuannya dan Spazzatura, mengancam keduanya jika mereka mencoba sesuatu yang melawannya lagi. Volpe mengadakan pertunjukan untuk Perdana Menteri Benito Mussolini, Tom Kenny, karena ia dikatakan menyukai boneka. Pinocchio kemudian menampilkan pertunjukan kasar untuk mengejek Mussolini di depan Volpe sebagai balasannya. Sementara anak-anak penonton merasa terhibur, Mussolini tidak, dan dia memerintahkan Pinocchio untuk ditembak dan sirkus dibakar. Pinocchio kembali ke alam baka dan menunggu untuk dihidupkan kembali. Pinocchio bangkit kembali dalam perjalanannya ke kamp pelatihan fasis bersama dengan Podesta dan Candlewick. Saat berada di sana, Pinocchio berteman dengan Candlewick, saat ia mengungkapkan perasaannya terhadap ayahnya yang mencoba membentuknya menjadi citranya dan bertarung dalam perang yang tidak perlu. Mereka memainkan permainan Capture the Flag menggunakan senjata paintball dan bersenang-senang melakukannya, tetapi ketika mereka mengumumkan bahwa mereka mencapai seri, Podesta memerintahkan Candlewick untuk mematahkan dasi dan menembak Pinocchio dengan pistol sungguhan. Pesawat terbang kemudian mulai terbang di atas kepala untuk menyerang. Ketika Podesta terus menuntut Candlewick untuk mengambil pistol, ia berdiri di hadapan ayahnya untuk pertama kalinya. Podesta mencoba menembak Pinocchio sendiri, tetapi Candlewick memukulnya dengan pistol paintball dan membuatnya terjebak dalam jaring, menjebaknya tepat saat ia menyaksikan bom jatuh ke arahnya dan sekolah. Pinocchio dilemparkan ke lautan tetapi ditemukan oleh Volpe dan Spazzatura. Count mengikat Pinocchio ke kayu salib dan bersiap untuk membakarnya karena telah membuat dia kehilangan pertunjukannya dan mempermalukan Mussolini. Pinocchio memohon kepada Spazzatura, dan monyet itu akhirnya berbalik pada tuannya. Dia membebaskan Pinocchio dan menjegal Volpe dari tebing, di mana dia mendarat di atas batu, dan Spazzatura jatuh ke laut. Pinocchio melompat mengejarnya, dan mereka ditelan oleh monster laut yang sama yang menangkap Geppetto dan Sebastian. Pinocchio bersatu kembali dengan Geppetto dan menemukan cara untuk mengeluarkan mereka dari monster itu. Dia mulai menceritakan kebohongan yang cukup untuk membuat hidungnya tumbuh cukup besar untuk mencapai lubang sembur monster itu.
Saat Pinocchio berjalan mendekat, dia jatuh bersama Geppetto, tetapi monster itu meniup semua orang keluar dari lubang. Monster itu kemudian mengejar Pinocchio, yang telah menemukan tambang laut, dan membuat monster itu mengaitkannya ke giginya. Monster itu kemudian mulai menyerang ke arah Geppetto, Sebastian, dan Spazzatura, tetapi Pinocchio mengaktifkan ranjau laut dan meledakkan monster itu hingga hancur berkeping-keping. Ketika Pinocchio sampai ke akhirat, ia memohon kepada kematian untuk membiarkannya kembali lebih cepat untuk menyelamatkan Geppetto, tetapi dia memperingatkan dia bahwa jika dia melanggar aturan, dia akan menjadi fana dan tidak hidup kembali. Pinocchio menghancurkan jam pasir yang mengirimnya kembali sehingga ia segera pergi untuk menyelamatkan Geppetto dari tenggelam. Semua orang mencapai pantai, tetapi Pinocchio benar-benar mati. Geppetto menangisi putranya, dan Woodsprite muncul dari belakangnya. Dia memberitahu Geppetto bahwa pengorbanan Pinocchio untuknya membuatnya menjadi anak laki-laki sungguhan, tetapi dia tidak bisa kembali. Sebastian kemudian menggunakan keinginannya untuk menghidupkan kembali Pinocchio, dan Woodsprite mengabulkannya untuknya. Pinocchio kembali dan dipeluk dengan gembira oleh semua orang. Sebastian menyimpulkan kisahnya dengan mengatakan bahwa Pinocchio memiliki banyak kenangan indah bersama Geppetto, Spazzatura, dan dirinya sendiri. Namun, seperti yang dikatakan kematian kepadanya, semua orang yang Pinocchio cintai harus pergi suatu hari nanti, dan satu persatu, Geppetto, Sebastian, dan Spazzatura semuanya meninggal dunia. Setelah Pinocchio ditinggalkan sendirian, dia pergi untuk petualangan baru. Selama kredit, Sebastian diperlihatkan telah menceritakan kisah-kisah itu kepada para kelinci hitam sebelum menyanyikan sebuah lagu.